Selamat siang SSP, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya Muhammad Mubarak Muharam mengajak kepada pemirsa untuk mendiskusikan tentang kemungkinan apakah koalisi PKS, Partai Demokrat dan Nasdem itu akan terjadi, karena koalisi ini menarik untuk dilihat eksistensinya oleh publik, karena koalisi ini menyimpulkan sebagai koalisi yang berbeda dengan pemerintah, walaupun di koalisi ini ada Partai Nasdem yang notabene-nya hari ini adalah bagian dari pemerintah. Saya pikir hubungan atau relasi kuasa antara ketiga partai politik ini sangat fluktuatif, turun naik. Indikasinya adalah kemarin ketika Bapak SBY sebagai ketua, sebagai pendiri ataupun tokoh sentral di Partai Demokrat ini menyatakan bahwa ada indikasi pasangan Anies Baswedan dan AHY itu akan dijegal sehingga tidak bisa berkompetisi di Pilpres 2024. Pernyataan ini yang kemudian disesalkan atau disanggah oleh Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem atau Ahmad Ali menyatakan bahwa tidak ada indikasi penjagalan Anies dan AHY untuk menjadi capres dan cawapres oleh pemerintah. Ini kan menunjukkan ada sebuah wacana yang berbeda di antara petinggi koalisi tersebut. Kemudian setelah itu, agar hubungan kembali lebih harmonis di antara ketiganya, maka para petinggi ataupun ketua umum parpol di koalisi itu bertemu dalam pernikahan putri dari salah satu pengurus Partai Nasdem. Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem, lalu bersama Pak Ahmad Saiku sebagai presiden PKS, dan Anies Baswedan dan AHY serta Yusuf Kala ini bertemu dalam acara itu. Tentu saja pertemuan ini di samping untuk membicarakan masalah-masalah politik, khususnya masalah Pilpres, juga ingin menunjukkan ke publik bahwa hubungan antara tiga parpol koalisi ini masih harmonis, masih tidak ada persoalan. Yang menjadi pertanyaan, apakah koalisi tiga parpol ini yang nanti kelihatannya ujung-ujungnya kalau memang ini koalisi ini akan berlanjut, itu akan mengusung Anies dan AHY sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Apakah bisa berlanjut? Apakah terus? Ini yang perlu kita analisa, karena memang ada beberapa titik kesamaan atau perbedaan di antara koalisi ini, khususnya antara Partai PKS bersama Demokrat dengan Partai Nasdem. Kalau Partai PKS dan Demokrat kan hampir sama kan, karena memang sama-sama sebagai pihak yang menyatakan secara implisit sebagai partai yang tidak berpihak pada pemerintah. Ini yang berbeda dengan Partai Nasdem yang saat ini menjadi bagian dari pemerintah. Karena Nasdem ini menjadi bagian dari pemerintah, maka dalam melihat persoalan kebangsaan ini tentu saja berbeda dengan Partai PKS dan Demokrat. PKS dan Demokrat menjadi wajar
seringkali menyatakan bahwa mereka tidak puas terhadap kinerja dan tindakan dari pemerintah, karena kan mereka memang partai yang tidak berada di koalisi pemerintahan. Sedangkan Partai Nasdem tentu saja memandang bahwa kinerja tindakan dari pemerintah sudah terukur dan positif. Ini salah satu perbedaannya. Tetapi tentu saja ada persamaan antara Partai Nasdem dengan Partai PKS dan Demokrat. Persamaannya adalah mereka bisa dipertemukan oleh figur kandidat presiden dan wapres, dan juga ada figur JK yang bisa mempersatukan, yang bisa menjembatani pertemuan politik antara tiga parpol itu, gitu kan. Itu salah satu persamaannya, dan salah satu hal yang membuat kemungkinan tiga parpol itu bisa dekat. Lalu yang menarik kita tunggu, apakah ketiga parpol itu akan terus berlanjut berkoalisi sehingga akhirnya bersama-sama mengusung pasangan capres dan cawapres yang disepakati bersama-sama. Dan kelihatannya kalau memang disepakati bersama-sama, kelihatannya akan lebih mengarah ke Anies Baswedan dengan AHY sebagai capres dan cawapres. Kita akan lihat langkah-langkah politik ataupun tindakan politik dari ketiga ketum parpol itu, ataupun dari calon kandidat presiden dan wapres. Berlanjut atau tidaknya koalisi itu akan tergantung dari relasi kuasa politik antara ketiga parpol itu, khususnya antara Pak Surya Paloh dengan ketua parpol dari PKS dan Partai Demokrat, itu pertama. Dan juga relasi kuasa antara ketiga parpol dengan kandidat yang diusung, yaitu Anies ataupun AHY. Kemungkinan yang diusung kan dua orang ini. Itu relasi kuasanya bagaimana besok itu, karena kalau relasi kuasanya harmonis, kemungkinan mereka bersepakat untuk koalisi itu akan terjadi, pertama. Kedua, juga akan tergantung dari relasi kuasa khususnya antara Nasdem ataupun Pak Surya Paloh dengan koalisi pemerintahan, dan dengan Pak Jokowi. Karena sampai saat ini Pak Surya Paloh dan Nasdem itu masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Ini yang akan kita tunggu untuk memastikan atau untuk memberi penanda bahwa koalisi ini akan berlanjut atau tidak. Kalau koalisi ini berlanjut, maka kita akan menyaksikan koalisi yang disimbolkan sebagai berbeda dengan pemerintah dalam Pilpres 2024. Itu saja, nanti kita bisa bertemu lagi dalam diskusi selanjutnya bersama dengan saya, Muhammad Mubarak Muaram, SSB. Salam sehat dan bahagia.